biar nanti pembaginya itu akan lebih besar gitu hasilnya daripada nanti nilai kalian benar-benar kosong, tugasnya malah malah bahaya kan, dan malah tidak bisa mengkatrol nilai UTS dan UAS kalian gitu ya. Jangan lupa tugasnya. Terus yang kedua saya mau ngasih tahu, mungkin banyak yang belum sama saya dulu kalkulus duanya. Jadi di saya, jadi kalau untuk UTS-nya itu nanti kalau di agenda kita sih kayaknya saya lihatnya kalian itu di tanggal 2 ya, kalau salah tadi. Tanggal 2 sebentar saya lihat. Takut salah. Kayaknya sih di tanggal 2 tadi. Tanggal 2 atau tanggal 1? Ya, di tanggal 2 betul. Jadi UTS-nya itu tanggal 2 November. Jadi insya Allah saya bakal kirimnya itu ke WA itu di tanggal 1 lah. Insya Allah di tanggal 1 siang, maksimal siang. Nanti kalau misalnya udah siang gitu kabarin aja ke saya, ingetin jangan sampai saya malah nggak ngirim kuisnya. Terus habis itu nanti kumpulkannya, karena ini tadi saya lihat kayaknya cuma 15 soal, nggak terlalu banyak. Karena ini cuma 15 soal, jadi kalian kumpulkannya itu di tanggal 3 November. Ngelewatin 000, berarti nilainya nggak sempurna ya. Pokoknya di tanggal 3 November 000 itu harus selesai. Terus seperti biasa kalian kirimnya di G Drive. Terus jangan lupa konfirmasi lewat WA linknya. Terlebih jangan lupa nih, masih banyak yang lupa. Jangan lupa di open access ya. Aksesnya jangan lupa dibuka. Terus jangan lupa konfirmasi. Jadi banyak juga dari kalian itu kan udah saya update tuh nilainya. Terus habis itu ternyata kalian WhatsApp ke saya, Pak, saya udah ngerjain gitu. Lah, kan saya nggak tahu kalau misalnya kalian nggak konfirmasi gitu. Konfirmasi aja. Seperti biasa, konfirmasinya, Pak, saya udah kirimkan UTS apa segala macam. Nanti linknya bakal saya klik kok gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak konfirmasi, ya saya nggak bakal tahu kalian udah ngerjain apa enggak. Pun kalau misalnya kalian ternyata lupa nggak konfirmasi ke saya juga nggak apa-apa juga, karena kan di situ kalian udah tertera kan ngupload soalnya itu kapan gitu. Jadi nggak masalah juga. Tapi paling nggak kalian konfirmasi lah. Karena tahu-tahu udah lama nggak konfirmasi. Tapi banyak juga yang kayak gitu gitu. Terus saya mohon kalian untuk ditulis tangan lah ya. Kalau bisa kalian ditulis tangan, jangan diketik, ditulis tangan aja biasa. Terus ini nih. Saya tidak ada itu ya guys, tidak ada toleransi. Jadi kalau yang tugas kemarin tuh masih banyak tuh toleransi. Karena mungkin kalian ketinggalan, lembar pertamanya kalian ketinggalan, atau bahkan cuman ngumpulin di lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, dan selanjutnya itu nggak kalian apa namanya nggak kalian combine gitu di satu PDF. Yang ke combine-nya cuman lembar pertamanya doang. Nah itu bukan tanggung jawab saya ya. Berarti untuk keteledoran-keteledoran di UTS itu bukan tanggung jawab saya lagi. Jadi itu saya anggap nilai keseriusan kalian untuk mengerjakan soalnya gitu. Jadi jangan sampai teledor ya. Teledor. Jangan sampai teledor ya guys. Nah terus selain itu juga eh di fotonya yang jelas ya. Di foto yang jelas. Jadi pun eh kalau misalnya ditulis juga yang jelas ya gitu. Jadi jangan sampai kalian mikirnya teta padahal saya lihatnya nol gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini akan meribetkan kalian, terlebih saya gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Maaf Pak Hafiz baru bisa join, internet baru diperbaiki. Iya Mas Utang, silakan. Jadi jangan sampai tulisan kalian yang apa namanya, tulisan kalian yang kurang jelas ya ngebuat nilai kalian tidak sempurna gitu.
Terus, oh ini, masalah ini guys. Masalah izin. Jadi kalau sama saya feel free aja. Jadi kalau misalnya kalian ada tugas atau ada perjalanan atau ada apapun gitu, kabarin aja. Jangan sampai nggak dikabarin. Karena kalau misalnya nggak dikabarin, tiba-tiba, walaupun saya bakal ngasih ke grup WA gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kalian ngirimnya itu 5 hari atau 3 hari setelah deadline, terus kalian baru bilang kalau misalnya Pak saya ada ini, saya ada itu, atau saya lagi sakit atau apa segala macam. Kecuali mungkin kalau sakit kali ya, sakit yang ibaratnya darurat banget, yang udah nggak bisa ngabarin ya mungkin itu masih bisa saya toleransikan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak izin perjalanan, ada apa segala macam yang memungkinkan kalian untuk masih megang handphone sih, menurut saya no excuse gitu ya. Jadi harus kabar aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngabarin, Pak, saya mau ada ini, ya berarti nanti saya bakal apa namanya perintahkan kalian untuk kalian ngabarin ke BAA biar nanti kalian dianggapnya itu mahasiswa ujian susulan gitu, nggak apa-apa juga gitu. Soalnya akan tetap setipe gitu, nggak bermasalah. Tapi jangan sampai nggak ada kabar, tahu-tahu ngumpulin 3 hari 4 hari kemudian ya, saya anggap itu tidak sah bagi saya gitu. Jadi pun kalian telat harus ngabarin, pun kalian ada apapun tuh kabarin. Tapi kalau sekarang karena ini PTS ya, jadi kayaknya harus ada itunya, harus ada buktinya lah ya. Harus ada buktinya. Jadi maksud saya pun kalau misalnya kalian lagi pergi kemana ya kalian kalian foto aja tiketnya atau kalian foto aja surat tugasnya gitu. Kalau sama saya aman aja. Tapi karena ini PTS jadi saya mewajibkan kalian untuk melakukan hal itu gitu karena biar lebih ketat aja karena PTS kan bukan kayak kuis-kuis sebelumnya. Pun kalau misalnya kalian sakit kalian boleh tulis foto surat dokternya dan segala macam. Ya itu aja. Di luar itu jangan lupa kita berkabar-kabar aja biar gampang. Sama satu lagi guys, tolong filenya kalian tulis nama lengkap ya. Nama lengkap gitu. Dan juga jamnya, jam 10 gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan saya untuk me, apa namanya? Mengkoreksi dan mencatat nilai dengan cepat gitu. Karena alhamdulillah saya megang hampir berapa mahasiswa nih, hampir 200 ya. Jadi jangan sampai membingungkan saya. Ditambah lagi kelas kalkulus ini kan ada 2 kelas gitu. Jadi dengan 2 kelas yang sama, jadi takutnya saya ngasih nilai yang ke teman lain. Karena kayak ada nama dua siapa ya? Saya lupa. Kayaknya ada dua namanya tuh. Ada Dewi apa siapa gitu ya. Pokoknya namanya dua di kelas ini atau di kelas samping ya. Jadi jangan sampai kalian itu ya apa namanya kalian nggak nulis nama lengkap. Dan juga biasanya nih buat yang laki-laki, misalnya nama kalian Muhammad ya, misalnya nama kalian Muhammad Hafiz gitu misalnya. Nah kalian jangan tulis Hafiznya doang, kalian tetap tulis Muhammad Hafiz gitu. Jadi membantu saya untuk mencari nama kalian gitu. Karena saya pasti nyarinya Hafiz deh. Saya nyari Hafiz, kadang saya frustasi kan di kelas samping nggak ada, di kelas ini nggak ada gitu. Itu yang membuat saya apa namanya lama gitu ngoreksi nilainya. Jadi tolong nama lengkapnya jangan walaupun nama kalian Muhammad Hafiz gitu ya tulis aja nama lengkapnya gitu. Jadi memudahkan saya untuk mengkoreksi nilainya, input nilainya. Ya itu aja. Pokoknya nanti sambil jalan kita ditanyakan aja kalau misalnya memang ada pertanyaan tentang SOP daripada pengumpulan UAS-nya, UTS-nya, jadi tinggal tanyain aja ya. Oke guys, mari kita masuk ke materi pertama kita. Ini di bab pertama kita. Di pertemuan pertama, kita bakal disuruh gambar curve. Nanti kalian bakal gambar curve dari 3 variabel. Jadi nanti X akan punya fungsinya, nanti Y akan punya fungsinya. Nah, nanti ini tinggal kalian apa namanya? Kalian lihat dari situnya ya, dari membernya atau dari intervalnya. Interval. Nah, ini kan interval dari -2 sampai 2. Nah, dia minta dari -2 sampai 2 ya.
Kalau di sini dari -2 sampai 4 dia mintanya ya. Nah, ini mari kita coba cek ya sambil nanti digambar. Nah, ini kan. Nah, jadi ini kita cek satu-satu ya. Jadi kalau misalnya -2 itu kuadrat ditambah -2, ini berarti Y-nya ini -2 ya. Ini berarti X, ini berarti Y-nya -2 kuadrat dikurang -2. Terus yang ini jadinya 4, 2 berarti. Yang ini jadinya 4, 4 tambah 2, berarti ini 6. Berarti ketika T-nya 2, berarti salah. Berarti ketika T-nya sama dengan 2, maka si X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 6. Dan begitu seterusnya ya. Nah, ini langsung aja lah ya, biar nggak makan waktu. Jadi, ini jadinya kan -1, oh sorry, ini -1. 0, 1, 2, gitu ya. -1, kalau -1 berarti 0, -1 berarti 2, 0 berarti 0, 0, 1 berarti 2, 1 berarti 0, ya 1 tuh 0 berarti ya. 2, 2 berarti 6, 2 berarti 2 di sini. Nah, berarti nanti kita gambar ya kurvanya. Berarti saya pakai warna lain. Kita punya -1, sorry, -2 itu 2 sama 6. -2, 2 sama 6. Ini 2, ini 6 misalnya ya. 2 sama 6, nanti ketemunya di sini. Terus -1, 0 sama 2. -1, 0 sama 2. 0-nya di sini, 2-nya di sini misalnya lah ya. Nah, ini 2, berarti di sini dia. Terus, oh ini kita namain ya. Berarti ini jadi 2 sama 6. Ini berarti jadi 0 sama 2. Nah, gitu ya. 0 sama 2. Terus, selanjutnya 0, 0 berarti di sini ya. Berarti 0 sama 0. Terus selanjutnya 1, 2, 0. 2, 0 berarti di sini ya. Ini berarti 2, 0. Selanjutnya adalah 6, 2. 6-nya di sini lah misalnya lah ya. Nah, 2-nya di sini. Nah, di sini lah kira-kira. Nah, nanti kurvanya akan seperti ini, guys. Nah, nanti kurvanya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kurvanya akan seperti ini ya. Kayak gitu. Yang ini ketika dia -2, T-nya ya. T-nya ketika -2. Yang ini ketika T-nya -1. Yang ini ketika T-nya 0. Yang ini ketika T-nya sama dengan 1. Oh, ini berarti tadi 6,2. Yang ini ketika T-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang pertama ini? Masih aman ya? Ya, pokoknya kalau misalnya karena ini untuk PTS gitu ya, kalau misalnya ada step-step yang kalian bingung, langsung tanyain aja. Biar semuanya clear di hari ini gitu. Karena insya Allah nggak bakal kemana-mana soalnya. Di sini aja. Sebentar guys. Ada yang... Sebentar ya. Oke lanjut. Aman ya? Sebentar guys. Oke, nah sekarang kita disuruh nyari eh, apa namanya exact length atau panjang ya. Panjang ini di materi keberapa ya? Materi kedua kayaknya. Di pertemuan pertama, pertemuan ketiga kayaknya lupa saya.
Ya, kayaknya ini udah lebih dari pertemuan yang pertama deh. Nah, disuruh carinya fungsinya ini, fungsinya ini. Nah, batasnya ini. Oke, ini batas. Nah, ini contoh soalnya yang udah kita lakuin waktu itu. Rumusnya adalah ini ya. Nah, rumusnya adalah ini. Nah, mari kita coba sikat ya. Jadi si length itu rumusnya adalah batas pertama, batas kedua, terus akar dari si dx per dt dikuadratin ditambah sama dy per dt dikuadratin. Ini akan diturunkan eh, sesuai atau seperti sumbu t atau terhadap sumbu t gitu ya, terhadap t. Nah, ini ya rumusnya. Nah, terus kita punya ini X-nya. Ini berarti kita jadiin DX kan. DX-nya turunannya berarti ya. Turunannya menjadi 6T. Yang ini berarti jadi DY. Turunannya jadi 6T kuadrat. Bayang ya. Nah, dari situ ini kan sebenarnya udah DX DT. Ini berarti udah DY DT. Berarti kita tinggal masukin aja lewat si apa nih namanya fungsinya atau rumusnya. A, A-nya tadi udah diketahui. A-nya itu adalah dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini adalah akar. Terus ini adalah 6T kuadrat ditambah 6T kuadrat dikuadratkan lagi. Ini terhadap DT ya. Nah, terus habis itu ini kita manipulasi dulu. Kita selesaikan dulu hasil yang di dalam akarnya. Nah, ini jadinya 36T kuadrat ditambah 36T pangkat 4. Ini DT. Nah, kalau kayak gini boleh dong saya ini 01. Boleh dong saya buat dia jadi kayak gini, guys. Ini 36, ini T kuadrat, ini 1 ditambah T kuadrat. Kebayang? Ini ya, saya keluarin dia biar lebih simpel. Terus selanjutnya yang akan kita lakukan adalah karena ini udah 36, maka dia bisa kita keluarin dong. Ini 1. Ini berarti jadi 6T. Bayang ya. Berarti ini akar 1 ditambah T kuadrat. Oke. Karena ini bentuknya udah jadi konstanta, maka bisa kita keluarin. Nah, ini bentuknya jadi 0, 1, ini T. Ini akar 1 ditambah T kuadrat. Ini DT, jangan lupa. Ini DT. Nah, berarti kalau dilihat dari sini, berarti Nah, kalau dilihat dari sini kan kita harus menyelesaikan ini ya. Nah, kalau dilihat dari sini berarti ini adalah sudah ciri-ciri integral substitusi. Integral substitusi. Nah, ini nanti kalian searching-searching lagi, lihat-lihat lagi integral substitusi itu seperti apa ya. Nah, si integral substitusi ini kalau kalian lihat nanti dia akan menjadi bentuk sederhana yang mana nanti dia akan dicoret karena disederhanakan kan. Nah, nanti bentuknya itu adalah jadi integral UDU gitu ya. Nah, ini dia si integral substitusinya. Nanti bisa kalian itu ya, bisa kalian kulik lagi ya. Oke. Jadi integral UDU. Nah, berarti eh, kita harus kasih tahu dulu yang mana jadi U, yang mana jadi DU gitu. Nah, kalau dari sini yang apa namanya tuh triknya yang jadi U itu adalah derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi. Nah, kita tahu derajat yang paling tinggi kan adalah si T kuadrat ini kan. Nah, berarti U sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Maka DU sama dengan T 2T kan. Nah, ini karena diturunkan terhadap T, maka ini jadi DT gitu. Nah, dari situ saya kesini dulu ya. Dari situ, maka kita tahu DT sama dengan DU per 2T. Nah, inilah yang dinamakan integral substitusi. Ini yang dinamakan integral substitusi. Nanti kita bakal substitusiin si DT-nya nih. Ini kan ada DT di sini.
Nah, berarti yang tersisa dari fungsi ini, berarti kan jadi 6, 0 sampai 1, ini T, terus habis itu si 1 ditambah T kuadrat ini kan jadi U setengah kan, pangkat setengah, ya kan, karena dia, atau dari awal aja deh. Ini kan jadi akar U kan. Nah, si dt-nya ini adalah si du per 2T. du per 2, du per 2T. Nah, dari sini kan bisa kita coret nih, jebret, jebret kita coret. Maka nanti sisanya tinggal 6 per setengah kan, kita kedepanin aja. Berarti ini 0, ini 1, maka sisanya tinggal U pangkat setengah. Ini akarnya kita jadiin U pangkat setengah ya. Selesai, berarti kalau kayak gini kita bisa dong ngebuat jadi 3, 0 setengah. Nah, atau langsung aja lah ya. Langsung aja kita integralkan. Berarti integralnya jadi 0, 1, karena ini setengah ya. Berarti jadinya U setengah ditambah 1 per setengah ditambah 1 gitu kan. Berarti ini akan menjadi 3. Ini adalah 0 sampai 1. Nah, ini bakal jadi U 3 per 2. Ini juga 3 per 2. Yang mana dia bakal jadi 3. Ini batasnya 0, 1. Bakal jadi 2 per 3 U 3 per 2. Kebayang sampai sini? Nah, karena ini bentuk awalnya U adalah si ini, kan bentuk awal U-nya si ini ya. Nah, ini kan kita balikin lagi. Ini yang dinamakan substitusi tadi ya. Jadi habis kita substitusi, kita substitusikan lagi. Nah, ini berarti jadinya gini kan, 0, 1 gitu. Jadinya 2 per 3 gitu kan. Ini jadi siapa tadi tuh? 1 ditambah T kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini jangan lupa, ini bentuknya adalah 3 per 2. Nah, karena ini konstanta, ini bisa kita, konstanta lagi. Koefisien ini bisa kita coret lagi. Berarti di sini hasilnya adalah 2. Dengan batasnya 0 sampai 1 gitu kan. Berarti ini 1 ditambah T kuadrat. Nah, gitu. Berarti ini jadi 1. Kita masukin ya. Ini berarti jadi 1 ditambah 1 kuadrat gitu kan. 1 kuadrat dikurang. Ini berarti, jangan lupa 3 per 2-nya jangan lupa. Nanti di endingnya. Ya, ini 3 per 2-nya. Terus habis itu, ini kan berarti 1 ditambah 0 kan. 3 per 2. Nah, gitu. Berarti ini jadinya 2. Ini berarti 2, 3 per 2 dikurang 1, 3 per 2. Nah, karena ini si 1, 3 per 2-nya nggak bakal ngaruh apa-apa kan. Karena 1 dipangkatin apapun hasilnya bakal 1 kan. Berarti ini bakal jadi 2 dikali 2, 3 per 2 gitu ya. Dikurang 2. Berarti nanti endingnya bakal jadi 4, 3 per 2. Enggak gitu ya, sorry, maaf. Sorry, bukan gitu. Nggak boleh ya. Berarti kalau gini berarti jadinya 2, 3 per 2 ditambah 1. Jadi ini perpangkatannya 1 kan. Kalau perkalian, eksponen itu hasilnya karena dia sama, hasilnya nanti jadi 2, 3 per 2 ditambah 1. Ini dikurang 2. Makanya ini hasilnya jadi 2, 5, ya itu jadi per 2 ya. 5 per 2 dikurang 2. Dah ini hasilnya. Atau kalau misalnya mau lebih cantik gitu ya, bentuknya jadi kayak gini. 2 pangkat 5, ini per 2, apa namanya, akar 2 dikurang 2. Nah, kayak gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Endingnya di situ. Aman? Ada pertanyaan, guys? Aman ya? Aman ya, guys? Oke. Kalau aman, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang transformasi atau convert ya. Bukan transformasi, tapi convert.
dari karte ke polar atau sebaliknya. Nah, dari karte ke polar, oke, karena kita tahu karte itu adalah XY, polar itu adalah R, theta, gitu ya. Berarti kita punya dari karte ke polar ya. Berarti kita punya rumus adalah X sama dengan R cos theta. Nanti didapat, salah ya. Ini tetanya belum ada ya. Jadi lebih ke sini aja langsung. Ini dia. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Terus kalau untuk nyari tetanya nanti kita bisa kemana-mana nih. Bisa ke tan theta sama dengan Y per X. Bisa sin theta. Sin itu kan depan miring. Jadi kalau kita punya segitiganya gini ya. Nah, itu dia. Sin itu kan depan miring. Depan miring. Berarti ini adalah Y, ini adalah X depan miring. Berarti ini jadi Y per R. Dan yang terakhir adalah cos. Cos itu adalah samping miring. Samping miring berarti X per Y. X per Y lagi. X per R. Nah ini dia. Jadi bentuk-bentukan si mencari tetanya ya kayak gitu ya. Terus berarti kalau kebalikannya gimana? Berarti dari polar ke mana namanya? Karte. Berarti polar punya R, theta. Si karte mau kita rubah menjadi X, Y gitu ya. Nah dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau misalnya nanti kita punya rumus ini, punya rumus ini. Berarti nyari X sama dengan R cos theta. Nyari Y sama dengan R sin nih. Sin theta. Gitu. Nanti ketahuan tetanya berapa, apa namanya, tetanya berapa ketahuan karena polarnya udah ketahuan kan. Terus yang terjadi adalah X sama Y-nya bakal kita dapat kayak gitu. Lanjut. Nah ini kita disuruh nyari eh, apa namanya, Cartesius yang A lah ya, kita coba lah ya. Kita punya 1, pi, ini kita tahu ini adalah R, theta kayak gitu kan. Berarti kita harus rubah dia ke dalam bentuk X, Y. Nah, yang kita tahu tadi X sama dengan R cos ya. R cos theta. Ya. Terus R-nya udah dapat. R-nya itu adalah 1 cos 180. Karena pi ya. Pi itu kan 180. Terus berarti ini hasilnya adalah 1 dikali cos 190. Minus 1. Maka ini hasilnya adalah minus 1. Oke. Untuk X. Sekarang Y. Y-nya adalah R sin theta. Kalau R-nya itu adalah 1, sin 180. Sin 180 itu adalah 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Maka ketika 1, pi ini kartenya akan menjadi minus 1,0. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir saya mau yang A-nya nih. Di sini aja lah. Yang A. Ini adalah R sama salah kan. X sama Y. Nah, gitu ya. Berarti yang kita mau cari adalah R, ini X sama Y. Sama theta. Oke. Rumusnya adalah tadi ya. Apa namanya? Tan theta. Oh, salah nih. Sorry. Kita harus nyari R-nya dulu ya. Untuk nyari R, kita punya R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X kuadratnya adalah, kita tinggal masukin kan, 2 ditambah minus 2 kuadrat. Makanya si R-nya adalah, ini berarti 8. Ya, karena 4 sama 4. Berarti R-nya sama dengan, eh, ya. Nggak pakai kuadrat, sorry. Karena udah diakarin ya. Berarti 2 akar 2. Oke, itu untuk si R-nya. Nah, kalau untuk si Y-nya, untuk si theta maksud saya,
Berarti kita deketin ke tan aja. Tan theta sama dengan XY kan ini. YX, sorry. Berarti Y-nya adalah minus 2, X-nya adalah 2. Nah, ini dia guys yang harus hati-hati. Berarti kita harus cari ketika Y-nya negatif, X-nya positif. Itu di mana? Nah, ini kan hasilnya jadi tan tetanya itu sama dengan minus 1 kan. Nah, gitu ya. Nah, karena ini si tan-nya sama dengan minus 1, berarti kita harus cari dulu nih. Yang kita tahu adalah kalau kita punya apa namanya? Punya kuadran, kuadran satu ini adalah ketika X-nya positif, Y-nya positif. Ini kuadran satu. Kalau kuadran dua, ketika X-nya negatif, aduh salah. Ketika X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3, ketika X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Karena di kuadran 3 ya. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir, ketika kuadran 4 berarti ketika X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, yang kita cari kan ketika Y-nya negatif, X-nya positif. Dia itu, aduh, maka dia itu adalah adanya di kuadran 4. Sebentar, bisa ke highlight. Nah, berarti dia adanya di kuadran 4 kan. Nah, yang kita tahu bentukan tan sama dengan satu, yang kita tahu ya, bentukan tan sama dengan satu ini udah pasti 45 derajat. Karena tan itu kan sin per cos kan. Nah, yang bentukan sin per cosnya sama, yaitu cuma akar 2 per 2, akar 2 per 2. Di mana akar 2 per 2 adalah ketika sinnya 45 dan cosnya 45. Berarti kemungkinan yang terjadi adalah cuman di 45 derajat aja dia. Berarti kan karena dia ada di sini, berarti ditambah 45 derajat kan. Berarti ini kan berarti kalau di sini kan 45. Kalau di sini berarti di sini kan 45 ya. Kalau di sini berarti 45 ditambah 90. Kalau di sini berarti 180 ditambah 45 gitu ya nyarinya. Nah, kalau di sini berarti 270 tambah 45. Berarti hasil daripada tan theta sama dengan minus 1, yang hasilnya minus 1 ya, adalah ketika tetanya adalah 315 derajat. Jadi harus hati-hati ketika kalian menentukan plus minus atau menentukan si tetanya gitu. Jangan sampai kalian salah ngelihat gitu ketika dia positif-positif berarti sudah pasti ada di kuadran satu. Ketika dia negatif positif berarti ada di kuadran 2 gitu ya. Si X-nya negatif, Y-nya positif. Kayak gitu. Di sini ada pertanyaan, Mas Yaman? Aman? Aman, Pak. Aman. Terima kasih Mas Yos. Lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin ini guys. Ini ngomongin tentang area. Hmm, hmm, hmm. Kita ngomongin area dan kita udah punya rumusnya. Areanya ini ya. Kemarin juga udah sempat kita kulik kan areanya ini. Oke. Nah, soalnya ini. Mari kita apa namanya? Kita selesaikan. Jadi si area itu kan adalah integral batas A batas B. Terus ini setengah R kuadrat terhadap DT. Gitu ya. DT tak, sorry maaf. Ya, DT tak. Oke, gitu ya. DT tak ya. Nah, terus dari sini mari kita selesaikan secara seksama. Ini A, ini berarti dari 0 sampai 30 derajat lah ya. Karena ini adalah 180 per 6. 30 derajat. Terus berarti ini jadinya setengah cos theta dikuadratin. Ini terhadap dt nanti. Kita integralnya terhadap dt ya. Berarti ini adalah 0 sampai setengahnya kita kedepanin aja lah. Biar nggak ribet. Terus habis itu ini jadinya cos kuadrat. Nah, theta gitu ya. Oke. Nah, ini kita biar permudah
kita manipulasi aja dengan kesamaan trigonometri. Oke, kita manipulasi. Ya, kita manipulasi karena kita tahu cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah cos kuadrat theta per 2. Nah, ini ya, dari sini. Oke, fokusnya dari sini ya. Jadi kita rubah ini. Berarti ini jadi minus setengah 0, 30 derajat gitu ya. Terus ini jadi 1 ditambah, boleh nggak saya giniin aja ya, setengah cos 2 theta per 2 gitu aja lah ya. Ya, ini lebih gampang. Terus habis itu ini dt jangan lupa. Terus ini pun saya bisa ngubah kayak gini ya. Ini berarti jadi minus setengah. Itu minus memang ya? Enggak kan? Kenapa? Oh, itu bukan minus. Sorry, Sama ini aja sama namanya kan, Pak. dengan. Ya, sama dengan, sorry. Sama dengan. Sorry. Terus habis itu, ini 0, 30 derajat. Ini boleh kan saya keluarin gini aja lah, biar gampang. Ini 1 ditambah cos 2 theta. Nah, gitulah ya. Dan lebih gampang ini dt. Nah, ini juga berarti jadi seperempat. Ini jadi 0, 30 derajat. Ini jadinya 1 plus cos 2 theta dt. Kayak gitu ya. Terus ini seperempat. Sorry. Seperempat. Mari kita selesaikan satu-satu. Ini dari 0 sampai 30 derajat. Ini berarti jadi theta ya. Ditambah ini turunannya menjadi setengah, integral, sorry. Setengah, ya, sin ya. Sin 2 theta. Oke. Ini dia. Nah, terus habis itu kita tinggal masukin aja kan. Berarti seperempat. Ini berarti 30 derajat ditambah setengah sin 30 kali 2. Nah, gitu ya. Terus berarti jadinya 30 derajat per 4 ya, ditambah itu berarti jadinya setengah dikali sin 60 kan. Nah, berarti 30 derajat per 4 ditambah seper. Salah, 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 salah. Salah saya. Karena ini dikali ya, ini dikali jadinya lo 1/8 dong. Sorry, salah. Bukan setengah ya, 1/8. Karena kan ini kali kan. Atau jangan ke situ dulu deh. Oh iya, betul, 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 betul. Ya ini udah betul. Ya ini udah betul. Yang saya mau kasih tahu adalah yang ini. Yang ini belum ketulis nih. Yang ini belum ketulis. Sorry, sorry, ke skip. Nah, yang ini belum ketulis. Nah, ini kan sebenarnya kita punya 0 kan. Berarti karena ini 0 ditambah setengah sin 2 dikali 0 kan. Karena eh sin 0 itu adalah 0 dan 0 ditambah 0 berarti jadi 0 kan. Berarti nggak masalah ya. Nah, ini betul berarti. Berarti ini 30/4 dikali ya. Nah, ini jadi 1/8. Sin 6, kok ditulis lagi. Sin 60 itu adalah akar 3/2. Berarti jadinya 34 ditambah akar 3/16. Atau kalau misalnya mau lebih sederhana lagi, boleh kita giniin. 16 dikali 4 berarti 120 derajat ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia bakal ada segini itunya. eh Apa namanya? Areanya. Sekitar 20 derajat ditambah akar 3/16. Ya, seperti itu ya. Aman ya, masih aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ngomongin tentang
titik pusat dan juga radius. Oke. Terus kita punya kan rumusnya adalah X dikurang H ya. X dikurang H dikuadratin ditambah Y dikurang K dikuadratin ditambah em, apa namanya Z ya kurang L dikuadratin. Dan dihasil jadi R kuadrat gitu ya. Nah berarti ini harus kita buat jadi kuadrat sempurna. Seperti itu. Nah berarti dari sini mari kita selesaikan. Dari sini berarti kita punya eh, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat minus 2X. Ah, sorry. Plus ya. Minus 4Y plus 8Z sama dengan 15. Gitu ya. Berarti kita samain dulu ya. X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Nah, gitu. Sama dengan 15. Seperti itu, guys. Terus habis itu, eh ini kan bentuknya satu-satu ya. Ini, ini, ini ya. Kita harus buat dia jadi kuadrat sempurna kan. Berarti kita harus paksa dia menjadi kuadrat sempurna. Nah, karena ini kuadrat sempurna, maka yang bakal terjadi X minus 1 kan ini kuadrat. Ditambah ini X minus 2 kuadrat. Ini jadi Z plus 4 kuadrat sama dengan 15. Tapi karena ini dia memiliki konstanta, jadi kita harus selesaikan dulu ya. Jadi ini kan sebenarnya adalah X kuadrat min 2X plus 1 ditambah X kuadrat min 4Y plus 16 ditambah Z kuadrat 8Z ditambah 16. Ah, salah. Bukan 16 ya. Ini 4 ya. Nah, ini 4 ya. Plus 4. Betul kan? 1, 4, 16. Sama dengan 15. Nah, karena bentukannya jadi X min 1 kuadrat ditambah X min 2 kuadrat ditambah Z ditambah 4 kuadrat sama dengan 15. Nah, dia kan masih sisa ini kan? Masih sisa ini. Masih sisa ini. Masih sisa ini. Nah, ini harus kita pindahin dulu ke sampingnya. Berarti sampingnya bakal jadi plus 1, plus 4, plus 16. Berarti ini jadinya berapa? 16, 20, 36. Nah, yang kita tahu ini adalah R kuadratnya kan? Ya, berarti R-nya sama dengan 6. Dapat. R-nya 6 berarti pusatnya lihat ya karena dia bentukannya minus minus minus. Berarti pusatnya ini minus berarti 1. Ini minus berarti 2. Ini positif berarti ini 4 minus. Jadi dengan pusat segini dan juga jari-jari segini. Kebayang ya guys? Masih aman semuanya? Aman ya? Mantap. Oke. Sekarang kita pindah ke dot product dan cross product. Jadi sebentar ya guys, ada WhatsApp penting dari istri. Sebentar ya, sebentar aja. Ada tamu soalnya di depan. Sebentar, 1 menit. Sebentar ya. Ya, disuruh telepon aja saya. Sama aja. Oke.
Oke, mari kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dot product sama cross product. eh Sudah pada tahu semua lah ya. Pokoknya intinya eh kalau dot itu bentuknya hasil ya. Nah, kalau cross itu bentuknya posisi. Yang masih ada I, J, dan K-nya. Ini jangan sampai lupa. Terus ini example-nya, contohnya, dan mari kita kerjain ini. Nah, misalnya yang A. Yang A itu min 2 sama 3. Terus B-nya 0,7 ya itu. 1,2. Nah, ini kayak biasa kan, berarti minus 1,4 ditambah 3,6. Berarti hasilnya jadi 2,2. Gitu ya. Nah, yang B. Nah, ini guys yang sering kalian salah. Yang disuruh cari itu ortogonalnya ya. Ortogonalnya. Kadang eh, kalian tuh selesainya tuh sampai sama dengan nol. Nggak disimpulin apakah dia ortogonal, apakah dia tegak lurus atau enggak gitu kan. Ya misalnya kita punya yang A. Yang A-nya itu sama dengan I tambah 3J minus 2K. Yang B-nya sama dengan minus I ditambah 5K. Nah, berarti kan kita bikin itunya ya. I, J, K. Kita bikin matriksnya ya. Ini adalah 1, 3, -2. Ini adalah -1, 0, sama 5. Kalau kita nyari I, berarti kita dari 3, -2, 0, sama 5. Nah, ini determinannya ya kita cari ya. Determinan. Oke. Nah, si determinan ini berarti kan 3, 15 dikurang 0. Berarti ini 15I. Gitu ya. Terus kalau kita nyari J, J-nya itu didapat dari 1, -2, -1, sama 5. Nah, ini determinannya bakal menjadi 5 ditambah, ini berapa? 2 ya. Berarti ini 2. Berarti ini 3J gitu ya. Terus yang terakhir K. K-nya itu didapat dari 1, 3, -1, 0. Berarti K-nya ini adalah determinannya 0, -3. Berarti 3K. Gitu ya. Nah, terus kan eh, cara itunya, cara apa tuh namanya, cara memposisikannya, kan tadi kali B ya. Nah, cara memposisikannya kan kayak gini ya, jangan sampai salah ya. Ini 15I, ini positif, dikurang sama 3J, ditambah sama 3K gitu ya. Positif, negatif, positif. Sama kayak yang di sini, oke? Ini, ini dia nih. Mana dia? Ini dia. Kalau ini kan emang negatif ya. Nanti ini positif, iya, positif, negatif, positif. Gitu ya, jangan sampai salah. Iya, jangan sampai salah. Ini dia nih. Positif, negatif, positif. Karena ini kan partisi dari matriksnya gitu, menyebabkan seperti itu. Nah, ini kita dapat segini. Nah, terus habis itu kita kalikan sama dot kan. Dotnya dot B kan. Berarti ini adalah kita kalikan sama eh, kita dotkan sama 1I ditambah 5K. Berarti yang akan terjadi adalah seperti ini, guys. 1 dikali ini berarti -15. Tiganya nggak ada ya, karena J-nya nggak ada, berarti 0. 3 dikali 5 plus 15. Berarti ini sama dengan 0. Nah, ini nih. Biasanya kalian selesai sampai di sini. Selesai sampai di sini. Padahal yang kita cari adalah apakah dia ortogonal, bukan hasil daripada A cross B dot B, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah apakah dia ortogonal? Ya karena A cross B dot B sama dengan 0 ya berarti ini tegak lurus. Kayak gini aja sesimpel itu. Sesimpel kayak maka maka tegak lurus udah gitu aja. Oke. Atau kalau mau dijelasin berarti A cross B dot B sama dengan 0 mengakibatkan A cross B dot B adalah ortogonal kayak gitu. Jadi
eh apa namanya tuh kesimpulannya itu lengkap gitu. Jangan jangan apa namanya? Jangan setengah-setengah. Kalau kalian mau cuman kayak gini aja boleh udah. Maka eh, A gini. Maka cuma kayak gini dong boleh. Tapi kalau misalnya nanti kayak gitu juga ya berarti nilainya akan saya kurangin lebih banyak. Karena udah saya ingatkan ya. Maka A tegak lurus B. Kayak gitu aja. Sesimpel lah itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke materi-materi terakhir, yaitu adalah membuat eh, apa namanya, membuat vektor menjadi bentuk lainnya, yaitu adalah velocity, kecepatan, ini V, ini A, ini apa namanya panjang dari V. Oke, yang kita tahu sedikit apa namanya sedikit nge-review. Kalau misalnya kita punya perpindahan R terhadap T, terhadap waktu, posisi, posisi berpindah terhadap waktu, maka bakal menjadi VT. Kalau misalnya kecepatan berubah terhadap waktu, maka akan menjadi A. Nah, kalau misalnya kita mau ini ke sini, maka ini adalah turunan. Tapi kalau misalnya ini mau ke atas, ini adalah integral. Nah, kayak gitu ya. Nah, sama kayak ini pokoknya ya. Ini kan kita punya R, ini turunannya, turunan kedua, gitu. Oke. Nanti pertanyaan kayak gini ya. Kita lihat. Nah, nanti juga kita akan disuruh mengevaluasi integral dari sebuah posisi. Gitu. Contohnya yang ini. Nah, satu-satu berarti ini diintegralin, ini diintegralin, ini diintegralin. Gitu. Nanti contohnya di bawah ya. Nah, contoh misalnya ini. Kita punya dari 0 sampai 2, terus ini TI dikurang T pangkat 3J ditambah 3T pangkat 5K DT. Berarti diintegralin terhadap T. Dari situ kita tinggal integralin aja satu-satu kan. Nanti ini 0,2, berarti ini 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 dikurang T per 1 ditambah 1. Salah. Ini 3. 3 ditambah 1. Oh sorry, ini I, ini J ditambah sama berapa tuh? 3 T 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1. Ini adalah K. Oh, udah selesai. Berarti nanti kita tinggal masukin batasnya kan dari 0 sampai 2. Nah, ini jadi T kuadrat per 2. I dikurang T pangkat 4 per 4. Yes. Terus ditambah sama berapa itu? 6 ya. 3/6 T pangkat 6. Ya udah ya. Ini K. Udah. Kita tinggal masukin 2. Kalau ini 0, 0 bakal habis ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0 bakal habis. Karena ini T-nya bakal dikali sama 0 semua. Kalau 2 bakal jadi gini ya. 2/2/2. Terus ini I. Dikurang. Sama kok. T-nya ditulis. Berarti ini 2/4 per 4. Yes. Ini J ditambah 3/6 dikali 2/6. Ini K. Kurang 0 ya. Ini udah pasti 0, 0, 0. Ini udah pasti 0, 0, 0. Nah, ini berarti jadi 2I dikurang berapa sih? 16 ya. 16 dibagi 4 adalah 4J. Ditambah, ini boleh saya gini nih ya. 3/6 dikali 2. 2 pangkat. Ini 2-nya udah diambil di sini berarti ini 2/5. Nah, ini kan habis. Ini berarti 2/5. Makanya dia jadi 2I min 4J ditambah 2/5 adalah 32. Nah, gitu. Berarti posisinya ada di situ ya. 2I min 4J plus 32. Aman? Masih aman ya? Mudah-mudahan bisa semua lah ya. Nggak terlalu sulit. Harus bisa. Harus bagus semua UTS-nya. Nanti seperti ini. Misalnya kita punya RT gitu ya.
kita punya RT. Terus juga kita punya apa namanya nanti bakal disubstitusiin R aksennya. Nah ini kan nanti R aksen disubstitusiin sama satu kan, makanya posisinya jadi kayak gini. Kayak gitu. Nah bagaimana kalau bentuknya itu mencari R, tapi yang diketahui adalah R aksen atau turunannya. Berarti kan harus kita integralin dulu kan. Mari kita apa namanya? Mari kita kupas. Nah, berarti kan yang sudah kita tahu kalau misalnya R diturunin jadi R aksen kan. Berarti kalau kita mau ke sini, berarti ini kita harus integralin kan. Nah, kalau ini kita integralkan, maka bentukannya jadi R aksen T sama dengan itu 2TI ditambah 3T kuadrat J gitu ya. Nah, ini nanti kita bakal punya eh, apa namanya? Bentuk C atau konstantanya, konstanta yang bakal dimasukin sama si R1 ini gitu ya. Nah, ini bentukannya jadi seperti ini. Ya, berarti kan ini jadinya adalah R aja kan. Nah, gitu kan. Berarti ini jadi 2T 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah 3T 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ini J. Nah, ini karena udah diturunin, maka dia bakal ada C-nya. Nah, C-nya ini nanti yang bakal kita masukin ke sini. Gitu, bentukannya ya. Karena ini R1-nya kan. Ya, ya bakal dimasukin sini ya. Berarti ini endingnya bakal jadi, ini habis ya, maka ini jadi T pangkat berapa tuh? Pangkat 2 ditambah ini juga habis, jadi T pangkat 3. Nah, karena ini C-nya dimasukin, berarti ini jadinya adalah, oh sorry, ini I, ini J. Nah, karena ini T-nya dimasukin, ini berarti jadi I ditambah J gitu ya. Nah, ini berarti jadinya adalah kalau dimasukin sorry, bukan R. Kalau dimasukin R1-nya, nah R1 kita masukin, maka yang akan terjadi adalah I ditambah J ditambah I ditambah J. Maka nanti R1-nya sama dengan 2I ditambah 2J. 2I. Nah, 2I. Oh, perasaan kok ada yang lupa gitu ya. Ini ada akar TK-nya. Sorry, sorry, sorry. Nggak saya tulis coba. Akar TK-nya itu nggak ketulis tuh. Kita hapus dulu. Berarti ini adalah em, T setengah ditambah satu per setengah ditambah satu. Nah, ini adalah punyanya Sika kan. Nah, nanti ini kita hapus dulu. Ini hasilnya bakal menjadi 3 per 2. 3 per 2. Ini jadi 3 per 2 juga. Nggak salah. 3 per 2. Nah, kayak gitu. Oke, dilihat dari sini berarti ini juga kita hapus dulu aja. Oke, kita hapus. Nanti ini 3 per 2 berarti dia dibalikan. 2 per 3 T 3 per 2. Ini adalah K. Nah, ini adalah K. Nah, tadi ditambah sama si ini ya, si C-nya. Nah, C-nya ini kan adalah ini. Berarti I tambah J, gitu ya. Nah, ini berarti tinggal ditambahin sama si K tadi kan. Berarti karena ini bentukannya adalah 1 pangkat 3 per 2, ya berarti hasilnya itu juga. Berarti bentuknya gitu. Salah. K maksud saya. Nah, seperti itu ya, guys. Karena kalau misalnya C-nya masih ada, ya sebenarnya sih nggak salah juga ya ketika C-nya masih ada. Kalau bentukannya kayak gini ya. C-nya masih ada. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi eh kayak kita nggak tahu posisi tepatnya tuh di mana gitu. Padahal kita udah dikasih tahu R1-nya itu berapa.
Tapi karena posisinya belum tepat tuh kayak, lah ini di mana gitu posisinya gitu. Jadi harus dimasukin si R1 sama eh, apa namanya? R1 sama dengan I ditambah J-nya itu harus dimasukkan. Gitu ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya kalau kalian masih ingat ada yang eh di rumus integral integral velocity dan percepatan dan R ketika V dan A dan R-nya diketahui. Nah, ini banget banget baru di materi kemarin. Materi pertemuan 6. Tuh ya. Nanti tinggal dikulik lagi aja. Nah, terakhir ini kita disuruh mencari acceleration, velocity sama speed. Nah, speed kita tahu ini berarti delta V ya. Em, nilai mutlak V, sorry. Eh, panjang V lah kita bilang nilai. Berarti ini adalah turunannya RT, salah. Nah gitu. Nah ini berarti jadi V. Berarti ini turunannya akan menjadi 2T plus 1, koma 2T min 1,3T kuadrat. Oke. Terus ini adalah V aksen T-nya itu menjadi percepatan akan menjadi 2,26T. Gitu ya. Terus yang ditanya adalah panjang V-nya. Panjang V-nya berarti adalah itu ya, akar 2T ditambah 1 kuadrat ditambah 2T ditambah lagi. Dikurang 1 kuadrat ditambah 3T kuadrat. Ini kuadrat. Yes, ini kuadrat ya. Maka yang bakal terjadi adalah V-nya berapa tuh? 4T kuadrat ditambah 4T ditambah 1 ditambah 4T kuadrat minus 4T. Sorry. Kenapa ada 2 di situ? Minus 4T plus 1 ditambah 9T pangkat 4. Nah, kayak gitu ya. Berarti nanti endingnya, sinilah. Endingnya bakal menjadi, ini dicoret. Nah, ini bakal menjadi 4, sorry, 8. Oh, jangan yang itu berarti ya. Mulai dari yang awal aja berarti. Mulai yang paling tinggi. Berarti 9 T pangkat 4 ditambah 8T kuadrat plus 2. Nah gitu ya. Nah nanti misalnya pertanyaannya adalah V1 gitu. Ya berarti nanti tinggal masukin aja kan. Berarti ini 9 akar ditambah 8 ditambah 2. Berarti akar 19 untuk V ketika dia di 1 detik misalnya. Udah, itu aja untuk pertemuan hari ini untuk membahas materi kita. Sebenarnya sih ya boleh-boleh aja ya kalian apa namanya improve untuk baca dari awal gitu ya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik biar kalian nggak terlalu banyak makan waktu dan fokus gitu belajarnya. Jadi kalian fokusnya di materi yang udah dikasih sekarang aja. Pun kalau misalnya nanti ini dapatnya dari mana ya? Baru kalian kulik di pertemuan yang sedang lagi ngebahas itu gitu. Jadi misalnya kalian di slide yang ini kurang paham nih. Oh ini ternyata di pertemuan ke-6 gitu. Ya udah, berarti kalian belajarnya di pertemuan ke-6-nya aja gitu. Jangan sampai ngulang lagi dari pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu. Jadi nanti malah nggak fokus untuk latihan soalnya. Kalau saran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya cara kalian mau belajarnya dari awal lagi, dari pembahasan pertemuan pertama sih monggo. Boleh-boleh aja. Kayak gitu.
sepertinya itu aja untuk pertemuan hari ini. Dan oh iya iya satu lagi. Jadi kalian boleh-boleh aja ngambil ngambil masukan dari internet gitu ya atau dari buku-buku lain, tapi harus benar-benar dilihat ya pertanyaannya apa gitu. Jangan sampai eh ya terlihat sama kita lagi ngomongin velocity velocity akselerasi sama speed, tapi ternyata caranya tuh berbeda gitu. Jangan sampai ke arah sana gitu. Pun walaupun nanti hasilnya sama, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya nggak sama kan, nanti akan ngerugiin kalian kan. Dan saya pun menggaransi kalau misalnya apa yang sudah saya berikan kepada kalian itu udah hal yang paling simple atau yang lebih simple lah gitu ya. Jadi lebih enak dicernanya untuk belajarnya. Terus kalau misalnya nanti kalian mau pakai cara yang lain, monggo. Tapi harus sesuai dengan kaidah yang udah kita pelajari selama ini gitu. Kalau bisa sih jangan sampai keluar dari materi yang udah dari cara yang udah kita pelajari. Ya itu aja pesan dari saya. Kalkulus tiganya mudah-mudahan UTS-nya lancar semua, aman semua. Dan ya tentu harus tetap belajar ya. Kalau misalnya nggak belajar juga bahaya juga. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di 3 minggu ke depan lah ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup dan saya cabut? Maaf, Pak Hafiz, saya Ya, tadi sepatu telat, tang. jadi saya nggak tahu ini waktunya gimana untuk UTS. Ya, oke. Saya ulang lagi ya dari awal. Oke. Nah, ini dia guys. Ya, dia kok sip. Oke, nomor yang pertama nih sebenarnya saya ngingetin untuk jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulin biar nanti nilai-nilainya itu kelihatan gitu dan tugas-tugas kalian nilai tugasnya itu ngebantu nilai UTS sama nilai UAS-nya. Terus untuk UTS-nya kayaknya kalau di BIK sih tanggal 2 November kalian. Jadi insya Allah saya bakal ngirim ke grup itu di tanggal 1 November insya Allah siang, insya Allah siang atau sore lah. Dan kalau misalnya udah lewat sore atau udah lewat malam diingetin aja. Terus dikumpulkannya itu tanggal 3 November karena saya lihat nggak perlu 2 hari lah atau nggak perlu 3 hari karena soalnya cuma 15 soal. Jadi dikumpulinnya tanggal 3 November lewat dari jam 00.3 November salah berarti saya ya. Lewat dari ya berarti ini saya salah nih. Lewat dari 5 kok 5 sih? 11.59 maksudnya. Lewat dari 11.59 lah ya. Oke. Lewat dari 11.59 berarti itu udah nggak masuk deadline ya. Kayak gitu. Terus habis itu seperti biasa ngirimnya di G Drive, konfirmasi lewat WA. Terus jangan lupa di open access, terus ditulis tangan. Terus kalau masalah toleransi kayaknya udah nggak ada ya karena ini untuk UTS. Kalau misalnya kalian teledor harusnya ada misalnya 5 lembar, ternyata yang dikirim cuman 3 lembar gitu ya. Itu bukan tanggung jawab saya, itu udah keteledoran kalian. Dan jangan lupa di foto dengan jelas. Terus kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan misalnya eh, kalian nulisnya teta tapi saya bacanya nol misalnya itu bukan tanggung jawab saya karena fotonya nggak jelas. Terus jangan lupa kalau misalnya mau izin untuk PTS ini kalian harus melampirkan bukti misalnya ada kerjaan tugas kah. Ya kecuali mungkin kalau sakit parah lah. Kalau sakit parah kalian bisa kabari saya setelah kalian sudah mulai membaik. Ya itu aja paling. Oh sama jangan lupa file nama lengkapnya ditulis juga jam 10 gitu ya biar memudahkan saya untuk memberikan menginput nilainya kayak gitu. Itu aja Mas. Mudah-mudahan cukup Terima jelas. kasih, Pak Hafiz. Siap Mas Utang, terima kasih banyak. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya. Terima kasih banyak yang udah hadir tepat waktu. Saya berdoa